Halo anak-anak semua yang terkasih, khususnya anak-anak kelas 8, salam sehat. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi untuk bab yang pertama, yaitu Yesus sebagai pribadi atau pribadi Yesus Kristus, pada bagian yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Maka pada saat ini marilah kita awali proses pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyelenggaraanmu, atas kehidupan, atas kasih yang Engkau berikan pada kami hingga pada hari ini. Kami masih hidup, kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Pada saat ini kami akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus. Semoga kami dapat meneladani dan semakin menguatkan kami akan iman kami. Doa ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, dalam diri manusia terdapat dua dimensi keberadaan, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi kealahan. Kalau dimensi kemanusiaan tidak disertai dengan dimensi kealahan, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Ingat di mata pelajaran kelas 7 pada bagian manusia sebagai citra Allah, bahwa manusia berbeda dengan binatang. Manusia sebagai citra Allah diberikan akal budi, kebebasan dan hati nurani. Inilah dimensi-dimensi yang ada pada diri manusia, yaitu sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia sebagai dimensi kealahan manusia. Dalam diri Yesus juga tampak secara sempurna kedua dimensi tersebut. Jadi Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Kita bisa melihat di situ bahwa dua dimensi ini dapat secara benar-benar secara sempurna ditampakkan oleh Yesus. Kita akan bahas satu persatu dari kedua dimensi ini dalam diri Yesus, yaitu Yesus yang sungguh manusia dan juga kealahan Yesus. Kita bahas yang pertama, yaitu Yesus sungguh manusia. Anak-anakku yang terkasih, ciri khas manusia yang sangat jelas dan pasti bahwa manusia itu pasti memiliki silsilah, karena manusia lahir dari manusia. Tidak ada manusia yang lahir dari batu. Maka dari sini kita bisa melihat yang pertama, Yesus lahir dari seorang ibu. Kita semua dilahirkan dari seorang ibu, mama, mami, atau apapun itu. Dan jelas manusia pasti dilahirkan dari seorang ibu, dari seorang wanita. Dan Yesus pun juga lahir dari seorang ibu yang bernama Maria. Kemudian yang kedua, sebagai manusia pasti memiliki yang namanya jenis kelamin. Ada dua jenis kelamin pada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Yesus sendiri memiliki jenis kelamin laki-laki. Apa buktinya? Buktinya pada usia 8 hari Yesus itu disunat. Jelas sekali bahwa Yesus adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, seorang manusia pasti akan mencari nafkah atau bekerja. Bekerja itu adalah ciri khas manusia. Hanya manusia dapat bekerja. Kok bisa? Ya, binatang itu dapat bekerja tapi dipekerjakan. Misalnya sapi atau kerbau membajak sawah.
tidak serta-merta kemudian kebonya pergi dulu ngomong dengan tuannya manusia, "Hei manusia, aku pergi dulu ya, aku mau bajak sawah." Tidak seperti, tapi secara sadar manusialah yang bekerja, tapi binatang atau hewan itu dipekerjakan oleh manusia. Dan Yesus juga bekerja. Nanti anak-anakku yang terkasih silakan buka dalam Injil Markus 6 bab 6 ayat 3. Dikatakan di situ Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu. Kemudian yang keempat, ciri khas sebagai manusia juga yaitu Yesus memiliki rasa atau perasaan. Ingat, Yesus itu pernah memiliki sukacita. Dia bersukacita saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya, murid-muridnya. Yesus juga pernah sedih saat mendapati seorang janda yang sedih, yang menangis karena ditinggal mati anaknya di kota Nain. Ibalah hati Yesus, penuh kasih. Artinya ada kesedihan di situ. Yesus juga pernah merasakan lapar saat Yesus berpuasa 40 hari. Dikatakan di situ maka mulai laparlah dia, bahkan sampai digoda oleh setan saat itu. Artinya ini Yesus seperti manusia biasa, punya sukacita, punya sedih, punya lapar, juga bahkan punya rasa haus. Yesus juga bisa ngantuk. Maka dari itu Yesus juga tertidur. Ada waktu di kapal, saat kapal diombang-ambingkan oleh ombak, Yesus tertidur di situ. Kemudian mengatakan, "Guru, mengapa engkau tidur? Tidakkah engkau melihat apa yang kami kerjakan?" Ini kata-kata ini mengatakan bahwa memberikan penjelasan bahwa saat itu Yesus tertidur, dan orang tidur itu karena ngantuk. Kemudian sebagai manusia Yesus juga bisa marah, sama manusia juga bisa marah. Kita bisa marah, Yesus juga bisa marah. Ingat kisah Yesus yang marah di bait Allah. Dari kisah itu silakan dicari anak-anak yang terkasih. Takut? Kok takut juga? Yesus pernah takut? Nggak pernah Yesus takut. Saat Yesus tahu, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan tahu besok dia akan ditangkap, Yesus ketakutan. Bahkan saking takutnya muncullah titik-titik darah yang keluar dari dahinya. Saking takutnya Yesus, maka Yesus berdoa, "Bapa, ambillah cawan dariku." Sambil dulu takutnya dia minta bahwa apa yang dia lihat, bahwa apa yang terjadi pada dirinya nanti tidak terjadi. Juga menginginkan hal itu. Ini sisi kemanusiaan Yesus. Yesus juga bisa tertawa. Coba dicari kapan Yesus tertawa. Yesus menangis. Kapan anak-anakku kira-kira Yesus tertawa? Kapan Yesus menangis? Inilah sifat Yesus atau sungguh kemanusiaan Yesus yang keempat. Yaitu ciri kemanusiaan Yesus yang keempat, bahwa Yesus memiliki rasa, memiliki perasaan. Dan yang kelima, yaitu Yesus memiliki nasib yang sama seperti manusia yang lain, yaitu dapat meninggal dunia. Artinya apa? Yesus dapat mati di kayu salib. Saat Yesus disalib, Yesus dapat mati, wafat di situ. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah manusia. Anak-anak yang terkasih, itu adalah 5 hal bahwa Yesus sungguh manusia. Sekarang kita akan melihat kealahan Yesus, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah juga. Apa itu? 5 bukti kealahan Yesus. Yang pertama, dalam Injil Yohanes menyebut bahwa Yesus itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Katakan bahwa Yesus adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Yohanes mengatakan demikian. Kemudian bukti yang kedua, pernyataan malaikat. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di situ ada sebuah firman ayat yang mengatakan demikian.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sangat jelas sekali, malaikat sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang lahir sebagai juru selamat. Kemudian yang ketiga, pernyataan dari Yesus sendiri. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan seperti itu. Dan ditegaskan lagi dalam Yohanes 14 ayat 9. Yesus juga mengatakan seperti ini. Dia berfirman, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini adalah kealahan Yesus, bukti kealahan Yesus yang ketiga. Yang keempat apa anak-anak yang terkasih? Yaitu jelas kita tahu semuanya, Yesus dapat mengadakan mukjizat-mukjizat. Menyembuhkan, kalau menyembuhkan mungkin saat itu banyak ahli-ahli yang bisa menyembuhkan, tabib saat itu. Tapi menyembuhkan saat itu menyembuhkan orang buta. Dan yang sangat luar biasa, Yesus dapat membangkitkan manusia yang mati. Anak muda di Nain dibangkitkan Yesus, Lazarus dibangkitkan Yesus. Siapa yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati? Luar biasa. Kemudian mukjizat selanjutnya, Yesus bangkit dari alam maut atau bangkit dari kematian. Pada hari ketiga setelah Yesus mati di kayu salib kemudian dikuburkan, hari ketiga kubur kosong, Yesus bangkit. Banyak saksi mata melihat di situ. Kemudian setelah itu dengan para murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Luar biasa sekali. Inilah bukti kealahan Yesus yang keempat. Dan yang kelima, anak-anak, bahwa para murid menyatakan Yesus itu sebagai Allah. Dan bahkan setan pun juga menyatakan Yesus adalah Allah. Anak-anak bisa melihat di Matius 16 ayat 15 sampai dengan 16. Saat Petrus ditanya oleh Yesus, siapakah aku? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini kata-kata Petrus. Lalu kisah yang lain, para murid yang lain, Thomas, saat dia tidak percaya Yesus bangkit, saat itu Thomas bahkan mengatakan demikian, sebelum aku mencucukkan jariku pada lambung tangan Yesus bekas salib, aku tidak akan percaya. Tapi kemudian damai beserta murid ada di sini. Kemudian Yesus menunjukkan luka-lukanya pada Thomas dan menyuruh Thomas masukkannya. Dan akhirnya apa kata Thomas di situ? Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dapat dilihat di Yohanes 20 ayat 28. Kemudian kalau anak-anak mau melihat lagi dalam Injil Markus 3 ayat 11, roh jahat atau setan berteriak, engkaulah anak Allah. Bahkan setan pun mengakui Yesus sebagai Allah. Baik anak-anak yang terkasih, inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Semoga dengan materi ini kita semakin diteguhkan iman kita, khususnya yang mengemani Kristiani. Semakin kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Baik anak-anak, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya di kolom komentar atau bisa DM Bapak di Instagram Bapak, yaitu @perangkai_diksi. Perangkai diksi. Baik, kita akan tutup materi kita belajar jarak jauh kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih
karena Engkau telah membimbing kami dalam pembelajaran kami ini. Semoga dengan apa yang kami pelajari pada saat ini menjadikan kami semakin percaya dan diteguhkan iman kami akan Engkau. Doa ini kami ucapkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa. Salam sehat, sehat selalu. Dadah.